Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saida Salma Fariza dengan NIM 21108530117. Di kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pemdam Army sebagai Agen Diplomasi Publik Korea Selatan di Indonesia. Kita masuk ke pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh K-pop K-pop yang digunakan sebagai alat diplomasi publik Korea Selatan yang dibuktikan dengan dibentuknya Basic Law for the Promotion of the Cultural Industry pada tahun 1999 yang akhirnya dirumuskan ke dalam kebijakan-kebijakan resmi pemerintah Korea. Nah, penelitian ini juga dilatar belakangi oleh besarnya popularitas dan pengaruh BTS, di mana BTS melakukan kampanye Love Myself bersama UNICEF untuk memerangi kekerasan terhadap anak dan berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 1 juta dolar Amerika. Nah, melihat dampak yang diberikan dalam kampanye ini, akhirnya mereka diundang untuk hadir dan berpidato dalam sidang umum PBB yang menjadikan mereka sebagai grup K-pop pertama yang mendapatkan kesempatan untuk berpidato di sidang tersebut. Nah, melambungnya popularitas idola K-pop ini tidak lepas dari kontribusi para penggemarnya di seluruh dunia. Berangkat dari kecintaan mereka terhadap K-pop, para penggemar kemudian membentuk sebuah komunitas yang disebut fandom. Salah satu fandom K-pop terbesar di Indonesia menurut Unique Author yaitu ARMY, di mana ada survei The Army Census di tahun 2020. Itu menyatakan kalau ARMY ini memiliki partisipan sebanyak 402.881 di lebih dari 100 negara. Nah, sebagai fandom, ARMY dapat menghasilkan dan memodifikasi konten yang diberikan oleh HYBE sebagai agensi hiburan maupun BTS itu sendiri. Jadi, hubungan parasosial yang terjadi antara ARMY dan BTS ini membuka ruang bagi ARMY untuk membentuk sebuah komunitas penerjemah multibahasa yang dibuktikan dengan terbentuknya kegiatan kreatif baru di dalam web 2.0 ARMY. Aktivitas seperti mempelajari bahasa Korea serta mengetahui budaya yang mereka miliki dapat dikategorikan sebagai aktivitas diplomasi publik. Namun, perlu pembuktian untuk dapat menyatakan bahwa ARMY memang melaksanakan aktivitas-aktivitas dalam kerangka diplomasi publik. Penelitian ini penting eh, karena dapat memberikan pembuktian terkait asumsi-asumsi yang mengaitkan ARMY sebagai agen diplomasi publik. Beranjak dari ketertarikan tersebut, peneliti akan mengidentifikasi aktivitas diplomasi publik yang berlangsung di laman X untuk membuktikan perihal yang dimaksud. Penelitian ini menjadikan konsep diplomasi publik relasional sebagai acuan untuk mengidentifikasi apakah ARMY dapat dikatakan sebagai agen diplomasi publik Korea Selatan maupun tidak, dengan menjadikan media sosial X sebagai sarana pengumpulan data. Masuk ke rumusan masalah, di mana BTS berhasil menjadi salah satu idol yang memiliki popularitas dan pengaruh besar di Korea Selatan. Besarnya popularitas BTS tidak lepas dari kontribusi para penggemar di seluruh dunia yang membentuk komunitas yang disebut ARMY. Dalam komunitas ini, mereka melakukan berbagai kegiatan berupa pertukaran informasi dan budaya. Aktivitas-aktivitas penjangkauan publik yang dilakukan oleh ARMY terlihat sebagai aktivitas diplomasi publik. Namun, untuk menyatakan aktivitas mereka sebagai aktivitas diplomasi publik diperlukan penelitian lanjutan dengan menjadikan arahan konseptual sebagai acuan. Dari rumusan masalah tersebut timbullah pertanyaan penelitian, apakah ARMY merupakan agen diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia? Berikut tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ARMY merupakan agen diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia menggunakan konsep diplomasi publik relasional yang dikemukakan oleh Kadir Aihat. Manfaat penelitian ini pada memberikan manfaat akademik dan manfaat praktis. Masuk ke tinjauan pustaka, saya menggunakan 5 artikel yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini yang tertera pada layar. Selanjutnya masuk di kerangka konseptual. Masuk di kerangka konseptual diplomasi publik, di mana menurut Nancy Snow, diplomasi publik mengacu pada kegiatan dan keterlibatan di luar diplomasi tradisional, terutama budaya dan informasi yang dirancang untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan melibatkan publik global dalam mendukung tujuan kebijakan luar negeri yang terkait dengan kepentingan nasional. Sedangkan diplomasi publik relasional menurut Kadir Jun Aihan ini adalah pendekatan komunikasi yang membangun hubungan jangka panjang dan publik sebagai mitra aktif, mengutamakan hubungan interpersonal yang tulus serta dialog dua arah yang seimbang dan saling menguntungkan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, namun juga pada keterlibatan, respons, dan perubahan yang dilakukan secara bersama-sama demi manfaat bersama yang berkelanjutan.
Konsep ini memiliki dua indikator, ya, yang pertama ada hubungan masyarakat dengan aspek publik sebagai pemangku kepentingan dan peserta aktif. Selanjutnya juga ada aspek pembangunan hubungan interpersonal, dan yang terakhir ada memiliki visi jangka panjang. Indikator kedua yaitu dialog dengan aspek komunikasi simetris dua arah, siap untuk didengarkan dan diubah. Yang ketiga ada mutualitas dan saling ketergantungan. Dengan metode masuk ke metode penelitian yang tertera pada layar. Selanjutnya, kita masuk ke teknik pengumpulan data, di mana penelitian ini mengumpulkan data penelitian dari media sosial X dengan pengumpulan data dilakukan melalui metode data crawling. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci ARMY BTS dengan diikuti kata Indonesia, Korea, K-pop, fandom, negara, publik, dan budaya. Selanjutnya masuk di teknik analisis data. Dari hasil data crawling yang dilakukan dari platform X, ditemukan sebanyak total 1.450 data tweet fandom ARMY dengan detail temuan berupa kutipan tweet, tanggal dan waktu tweet, serta interaksi tweet berupa jumlah likes, reply, dan quote. Dari total 1.450 data tweet tersebut, direduksi sebanyak 1.197 tweet yang tidak relevan dengan penelitian karena berisi iklan dan ekspresi-ekspresi yang tidak berkaitan dengan diplomasi publik, sehingga kemudian menyisakan sebanyak 253 data tweet untuk selanjutnya dianalisis menggunakan open coding dan axial coding. Berikut sistematika penulisan dan masuk ke bab 2 dengan judul Hallyu sebagai instrumen diplomasi publik Korea Selatan. Berikut sebab-sebabnya ada Hallyu sebagai instrumen diplomasi publik Korea Selatan, di mana Hallyu mulai tersebar di berbagai negara sejak akhir 1900-an dan berkembang pesat pada dekade 2000-an. Transformasi Hallyu menjadi instrumen diplomasi publik dimulai secara lebih formal sejak 2005 ketika pemerintah Korea Selatan mencantumkan Hallyu sebagai bagian dari kebijakan resmi dalam dokumen Diplomatic White Paper. Langkah ini mempertegas peran budaya dan politik luar negeri khususnya dalam upaya membangun nation branding yang positif. Sebab kedua ada K-pop sebagai produk terbesar Hallyu, di mana secara ekonomis K-pop menjadi motor utama ekspor budaya Korea. Dengan laporan The Korea Culture and Tourism Institute menyebutkan bahwa pendapatan luar negeri industri K-pop menembus 1 triliun won pada 2023 dan tumbuh 34,3% dibanding tahun sebelumnya. Sumber pendapatan terbesar berasal dari konsel luar negeri mencapai 424,6 juta dolar sekitar 47,5% dari total. Disusul penjualan merchandise dan layanan streaming digital. Nah, data ini juga menunjukkan kalau pertumbuhan pesat pasar K-pop secara internasional dengan konser, merchandise, dan layanan digital seperti streaming menjadi tulang punggung bisnis musik Korea Selatan pada masa kini. Yang ketiga ada media sosial sebagai sarana diplomasi publik Korea Selatan, di mana media sosial telah menjadi sarana utama dalam diplomasi publik Korea Selatan, khususnya dalam menyebarluaskan soft power dan memperkuat citranya di mata dunia. Nah, pemerintah Korea Selatan memanfaatkan platform seperti Twitter, YouTube, Instagram, dan Facebook untuk menjangkau halayak internasional secara langsung dan interaktif. Melalui media sosial, Korea secara efektif menyebarkan budaya populernya, terutama K-pop dan K-drama, yang merupakan simbol utama dari fenomena Hallyu yang mereka dorong secara strategis dalam rangka diplomasi publik. Masuk ke bab 3, di mana bab ini membahas mengenai aktivitas fandom ARMY dalam menyebarkan values Korea Selatan di Indonesia dengan subbab perkembangan K-pop di Indonesia, sejarah dan perkembangan fandom, profil dan karakteristik ARMY sebagai fandom, dan aktivitas ARMY dalam menyebarkan values budaya Korea Selatan. Di mana selain sebagai penggemar, ARMY diakui sebagai susunan sosial internal yang memfasilitasi koordinasi dan komunikasi. Meskipun tidak memiliki susunan organisasi yang formal, terdapat akun fanbase besar yang bertindak sebagai koordinator dalam berbagai aksi digital maupun sosial. Dan ARMY juga secara aktif
menggalang dana, menyebarkan materi kampanye, dan menciptakan konten promosi dalam berbagai bahasa untuk menjangkau masyarakat luas. Kampanye tersebut tidak hanya mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga internasional, tapi juga diakui sebagai bentuk diplomasi publik berbasis nilai yang memperkuat persepsi positif terhadap Korea Selatan. Dalam konteks ini, ARMY bukan hanya penyebar budaya, tetapi juga berpotensi menjadi agen diplomasi publik yang mempraktikkan komunikasi budaya lintas negara. Mungkin masuk di bab 4, analisis fandom ARMY dalam diplomasi publik. Peneliti menemukan aspek hubungan interpersonal yang terlihat dari beragam ekspresi kegembiraan, harapan, solidaritas, serta dukungan emosional yang melingkupi interaksi antar anggota fandom ARMY. Misalnya seperti kutipan tweet yang menyatakan, "Senang banget lihat antusias ARMY US. Semoga ARMY Indo juga bisa ngerasain hal yang sama pas BTS konser di Indonesia." Menggambarkan kegembiraan serta harapan akan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan antar anggota fandom dari berbagai negara. Interaksi ini menggambarkan ikatan emosional yang kuat antar ARMY sebagai komunitas yang suportif secara personal dan sosial. Selain itu dalam indikator hubungan masyarakat ini ada pula pengakuan mengenai peran ARMY sebagai keluarga besar seperti pada tweet, "ARMY ini bukan cuma sekedar penggemar doang, tapi udah kayak keluarga, saling support dan sayang satu sama lain." Yang mengindikasikan adanya hubungan interpersonal yang kuat dan mendalam di antara anggota fandom, menciptakan ikatan emosional yang erat. Meski demikian, pada data yang dianalisis tidak ditemukan bukti eksplisit mengenai adanya visi jangka panjang serta bentuk strategi komunikasi diplomasi publik yang terstruktur. Demikian pula, indikator publik sebagai pemangku kepentingan dan peserta aktif tidak muncul dalam data yang ditemukan. Kedua, masuk ke subbab dialog fandom ARMY, di mana berdasarkan hasil open coding dengan axial coding terhadap kumpulan tweet fandom ARMY yang dianalisis, ditemukan adanya indikator-indikator yang menguatkan peran ARMY dalam menjalankan komunikasi yang berpotensi sebagai diplomasi publik relasional. Salah satu aspek yang menonjol adalah komunikasi simetris dua arah yang tergambar dari interaksi fandom ARMY dengan sesama penggemar dan pihak-pihak lain dalam platform tersebut. Misalnya dalam sebuah tweet yang menyatakan, "Ini ARMY Indo masih banyak yang di Indo kan? Soalnya kenapa gue merasa semua ARMY lagi pada di LA?" Ya mengiri banget, woy. Terlihat adanya antara anggota fandom terkait lokasi dan partisipasi mereka dalam konser BTS, ini menggambarkan dialog yang bersifat seimbang dan melibatkan partisipasi aktif dari para anggota komunitas ARMY. Nah, aspek komunikasi simetris dua arah juga terlihat dalam tweet ajakan dan koordinasi aktivitas bersama, seperti dalam kutipan tweet, "Yuk, ajak teman lo ikutan voting sekarang," yang menunjukkan bentuk komunikasi yang saling mengajak dan merangsang partisipasi kolektif dalam aktivitas voting. Bentuk komunikasi ini tidak hanya sekedar penyampaian informasi satu arah, tapi juga mengandung unsur koordinasi yang berimplikasi pada interaksi berkelanjutan antara anggota komunitas. Selain selain komunikasi simetris dua arah, aspek mutualitas dan saling ketergantungan juga terlihat jelas dalam perilaku fandom ARMY. Berbagai Dalam berbagai tweet yang dianalisis, fandom menunjukkan hubungan yang saling mengandalkan satu sama lain dan dalam mendukung BTS dan agenda bersama, baik dalam voting, menghadiri konser, maupun menjaga reputasi BTS di panggung global. Seperti contoh, tweet yang berbunyi, "BTS di posisi pertama, tapi gapnya selalu nggak aman. Jangan lengah. Ayo usahakan vote semaksimal mungkin yang kita bisa." Memperlihatkan kesadaran kolektif dan saling ketergantungan di antara anggota ARMY untuk menjaga prestasi BTS secara bersama-sama. Namun, dalam analisis data tweet tersebut, aspek kesiapan untuk diubah dan didengarkan dalam dialog diplomasi publik relasional kurang ditemukan. Tidak ada indikasi yang jelas pada tweet-tweet yang dianalisis bahwa ARMY atau aktor lain dalam diskusi tersebut menunjukkan sikap terbuka untuk perubahan atau mendengarkan masukan kritis guna mengubah perspektif ataupun strategi mereka. Nah, selain dari dua indikator tadi, peneliti juga menemukan temuan lainnya yaitu ikatan emosional fandom ARMY dan BTS, di mana rasa harap dan kebanggaan terhadap BTS ini tidak hanya
tidak hanya berdasarkan musik semata, tetapi eee, tetapi juga karena BTS ini dianggap sebagai keluarga dan inspirasi yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan para penggemar. Salah satu tweet-nya menyatakan, "ARMY adalah keluarga. Tidak ada kata menyerah jika sudah berkaitan dengan BTS." Menggambarkan bahwa fandom ini telah menjadi komunitas emosional yang erat. Selain rasa kekeluargaan, penggemar menunjukkan loyalitas tinggi terhadap BTS dengan aktif mendukung segala aktivitas mereka seperti berpartisipasi dalam voting, promosi, dan pengorganisasian komunitas. Kesungguhan ini terlihat dalam ajakan untuk voting, "Yuk, ajak teman lo ikutan voting sekarang," mendandakan komitmen ARMY dalam menjaga popularitas BTS di ranah global maupun lokal. Dengan sikap ini, fandom ARMY bukan hanya penggemar, tetapi juga pelaku aktif dalam menjaga dan memperluas citra positif BTS. Nah, lebih jauh lagi, ikatan emosional antara ARMY dan BTS ini juga menyentuh aspek humanistik, di mana penggemar tidak hanya mengidolakan pencapaian artistik, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan mental dan fisik anggota BTS. Hal ini memperkuat hubungan emosional yang mendalam dan etis antara fandom dan artis, seperti yang diungkapkan dalam tweet, "Yang aku peduli itu kesejahteraan mental para member BTS." Sikap tersebut, menandakan bahwa fandom menjadi wahana dengan dukungan moral yang signifikan bagi BTS. Masuk di bab terakhir yaitu penutup, di mana dapat disimpulkan kalau berdasarkan hasil analisis tweet fandom ARMY di platform X, hanya satu dari tiga aspek hubungan masyarakat yang ditemukan, yaitu hubungan interpersonal dengan porsi sebesar 38%. Sementara untuk indikator dialog, ditemukan dua dari tiga aspek, yaitu komunikasi simetris dua arah sebesar 1,88% dan mutualitas serta saling ketergantungan sebesar 1,57%. Namun, aspek-aspek ini tidak ditemukan secara lengkap dan persentasenya tergolong rendah, menunjukkan bahwa unsur-unsur diplomasi publik relasional tidak sepenuhnya terwujud dalam aktivitas fandom ARMY di platform tersebut. Nah, hasil temuan ini menunjukkan bahwa peran fandom ARMY sebagai agen diplomasi publik Korea Selatan berdasarkan kerangka Aihan tidak dapat dipastikan secara tegas bahwa jawaban atas pertanyaan penelitian ini tidak dapat hanya berupa iya atau tidak. Penelitian ini hanya mampu menggambarkan keadaan yang ada di saat ini dan menandakan bahwa keterlibatan fandom ARMY dalam diplomasi publik ini masih bersifat parsial dan perlu dikaji lebih dalam. Selain itu, penelitian ini juga menemukan temuan baru berupa adanya ikatan emosional yang kuat antara fandom ARMY dan BTS, di mana ikatan ini menjadi hal yang relevan dalam konteks diplomasi publik karena hubungan emosional seperti ini bisa menjadi modal sosial yang penting dalam membangun citra dan pengaruh budaya Korea Selatan di Indonesia. Namun, ikatan emosional ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap agenda diplomasi publik secara keseluruhan. Nah, kesimpulannya, fandom ARMY ini belum dapat dinyatakan secara pasti sebagai agen diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia menurut kerangka diplomasi publik relasional AIHAN. Penelitian ini memberikan gambaran awal dan membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi lebih dalam dalam peran fandom di diplomasi budaya dan hubungan antar negara, terutama dengan memperhatikan dimensi emosional yang ditemukan dalam hubungan fandom dengan BTS. Selanjutnya masuk di saran, berdasarkan temuan penelitian ini diharapkan studi lanjutan untuk memperluas cakupan analisis dengan menggunakan metode dan sumber data yang lebih beragam, seperti wawancara mendalam dengan anggota fandom ARMY dan pejabat diplomasi Korea Selatan, serta observasi partisipatif dalam berbagai kegiatan fandom. Selain itu, penelitian selanjutnya juga perlu mengeksplorasi lebih rinci peran ikatan emosional antara fandom ARMY dan BTS dalam konteks diplomasi publik, terutama bagaimana ikatan ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan antar negara. Pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek budaya, sosial, dan komunikasi juga penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai sejauh mana fandom ARMY berfungsi sebagai agen diplomasi publik Korea Selatan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.